Kamu catet apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Insyirah Putikadea SEMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, serta seluruh rekan-rekan dari kelas akuntansi 2022 B. Di sini kami berlima dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait identifikasi dari visi, misi, tujuan, dan juga strategi dari PT Alam Tree Research Indonesia Tbk. Kami berlima di sini akan berperan sebagai pendiri dari perusahaan tersebut, di mana ada saya sendiri, Eva Mutoharo, yang akan berperan sebagai Chief Executive Officer. Kemudian ada Putri Agustin yang akan berperan sebagai Chief Strategy Officer. Kemudian ada Shanti Armanda Putri sebagai Chief Sustainability Officer. Lalu ada Amrina Rosyada yang akan berperan sebagai Chief Financial Officer. Kemudian yang terakhir ada Febrian Amuktiningsih yang akan berperan sebagai Chief Operation Officer. Oke, bisa di next slide. Baik, langsung saja kita ambil ke peran masing-masing. Di sini saya sebagai CEO perusahaan. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Untuk hari ini kita harus mengambil keputusan yang cukup krusial untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan juga strategi dari perusahaan kita. Untuk itu, mari kita mulai dengan visi terlebih dahulu. Ibu Putri mungkin bisa membuka terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya percaya visi kita harus menegaskan bahwa Adaro ingin menjadi grup tambang dan energi terbuka di Indonesia. Dengan penekanan pada inovasi dan keberlanjutan, terutama energi bersih, kita tidak bisa menghindar dari transisi energi global yang sangat cepat. Baik, interupsi. Untuk Ibu Putri, saya apresiasi terkait gagasannya, tapi saya skeptis. Kita harus terlalu cepat memasukkan energi bersih ke dalam visi. Kita harus punya fondasi yang kuat dulu terkait operasionalnya. Jika visi terlalu ambisius dan tidak tercapai, malah kita mematahkan moral tim dan kepercayaan pemangku kepentingan. Saya juga merasakan kekhawatiran itu. Investor kita bukan cuma mencari janji tanpa backing yang kuat loh. Kalau kita terlalu keras di visi, mereka bisa melihatnya sebagai resiko yang besar. Nah, kita harus memainkan permainan modal dan kepercayaan, bukan sekedar kata-kata yang indah. Baik, dari sisi operasional, saya lihat ini tantangan yang berat. Tidak hanya tentang visi, tapi kenyataan di lapangan. Kita harus pastikan jangan sampai visi menekan kami selaku COO yang bertanggung jawab meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Kalau visi terlalu jauh dari realita kami, seperti dilempar tanggung jawab yang mustahil ya. Baik, saya memahami, tapi saya merasa kalau tidak bisa memimpin perubahan, kita akan ketinggalan selamanya. Jadi ini soal integritas dan keberanian kita sebagai pendiri. Jadi menurut saya tetap perlu ada unsur keberanian di dalamnya. Baik, dari nyali itu cukup bagus, tapi kita juga harus hati-hati dan tidak gegabah. Jika salah langkah, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga nyawa dan masa depan ribuan pekerja dan keluarga mereka yang bergantung pada perusahaan. Saya juga setuju dengan Ibu Santi. Kita butuh keseimbangan antara impian dan kemampuan keuangan. Saya bahkan membaca banyak perusahaan besar yang gagal karena terlalu cepat mengejar agenda hijau tanpa modal yang cukup. Saya juga merasa mereka benar. Saya di lapangan tahu betul resiko yang kita bawa. Keselamatan bukan sekedar kata, tapi hidup mati. Dan energi bersih memerlukan investasi besar di teknologi yang belum tentu langsung mendatangkan profit. Baik, rekan-rekan, di sini saya cukup melihat ketegangan, namun ketegangan ini cukup sehat. Ini sebenarnya penting.
tapi kita tetap harus menemukan jalan tengahnya. Bagaimana jika visi kita fokus menjadi grup tambang dan juga energi yang terkemuka dengan komitmen kuat pada inovasi, keberlanjutan, keselamatan, dan juga efisiensi tanpa menyebutkan energi bersih terlebih dahulu. Jadi kita layak bersaing dan juga bertahan. Saya bisa setuju kalau itu artinya kita tetap terbuka ke sana tanpa menutup peluang. Dan itu juga kompromi yang saya rasa juga masuk akal. Saya pun setuju. Saya juga setuju selama kita komit pada keselamatan dan efisiensi operasionalnya. Oke, kalau begitu fix untuk visi kita adalah menjadi grup perusahaan tambang dan energi yang terkemuka di Indonesia yang berkomitmen pada inovasi, keberlanjutan, keselamatan kerja, dan juga efisiensi operasional. Apakah rekan-rekan setuju dengan visi tersebut? Setuju. Ya, Setuju. Oke, kalau begitu kita lanjut ke misi kita. Mungkin dari Ibu Santi ada masukan? baik, terima kasih atas kesempatannya. Soal misi, wajib mencakup pelayanan pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan strategis, tanggung jawab sosial dan lingkungan, keselamatan kerja, tata kelola yang transparan, dan inovasi teknologi. Tapi saya ingin misi kita tidak sekedar daftar panjang, tapi narasi kuat yang bisa menginspirasi dan juga memotivasi. Interupsi Ibu Santi, saya sebaliknya. Saya rasa misi yang terlalu panjang membingungkan dan susah diterapkan. Jadi, kita butuh misi yang singkat dan mudah dicerna oleh seluruh pemangku kepentingan. Saya pun setuju dengan Ibu Putri. Kalau misi kita rumit, karyawan dan investor bisa kehilangan fokusnya. Misi harus praktis dan jelas. Tapi jangan lupa ya, kita harus memasukkan komitmen yang atas keselamatan dan pengembangan teknologi agar operasional kami berjalan optimal dan aman. Tanpa itu, misi kehilangan kekuatan. Saya paham, tapi jika kita terlalu singkat, bisa kehilangan esensi dan juga tanggung jawab sosial yang penting. Baik rekan-rekan, kalau begitu akan saya simpulkan untuk misi kita harusnya menjadi misi yang singkat tapi memiliki banyak makna. Tema utama yang kita padukan adalah pelanggan, sumber daya manusia, kemitraan, dan juga tanggung jawab sosial. Selain itu, kita juga harus membahas terkait keselamatan dan juga lingkungan, tata kelola, dan juga inovasi teknologi. Bagaimana? Setuju. Baik, kalau setuju dengan misi kita, selanjutnya kita ke tujuan perusahaan. Mungkin dari Ibu Putri ada masukan? Baik, kalau dari saya, tujuan kita memperkuat bisnis inti, diversifikasi ke energi terbarukan, serta mencapai net zero emission 2060 sebagai target utama. Ini adalah komitmen kita ke masa depan. Ambisi itu, tapi saya menuntut agar milestone jelas dan ada evaluasi berkala agar kita bisa realistis dan bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Saya pun khawatir target ini akan terlalu menekan dan bisa menimbulkan ketidakpastian finansial. Kita butuh progres yang terlihat dan terukur tentunya. Baik, kalau dari sisi operasi, target besar seperti itu baru bisa dikelola kalau ada roadmap yang jelas dan kesiapan teknologi yang jelas dan serta SDM-nya juga harus jelas. Tanpa itu mungkin bisa kacau. Baik, saya menghargai kekhawatiran itu. Tapi kalau tanpa target ambisius, kita akan kehilangan kesempatan jadi pemimpin pasar hijau. Oke, kalau begitu di sini dapat kita sepakati ya tujuan besar itu dengan milestone dan juga evaluasi secara berkala. Apakah semuanya setuju? Setuju. Setuju. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan merumuskan strategi perusahaan kita. Mungkin dari Ibu Putri. Untuk strategi perusahaan kita, diversifikasi bisnis, hilirisasi, investasi energi baru, digitalisasi, kemitraan yang kuat,
harus jadi fokus strategi juga. Strategi keberlanjutan harus transparan dan efektif dikomunikasikan agar bisa diikuti. Jangan lupakan juga pengelolaan keuangan yang disiplin untuk mengantisipasi resiko. Kalau dari sisi operasional itu harus fokus ke teknologi terbaru ya, pelatihan SDM dan keselamatan kerja yang tidak bisa ditawar. Dan juga untuk timeline harus fleksibel tanpa realistis supaya inovasi dan performa optimal. Tes jangan dijadikan alasan untuk menunda sebuah komitmen juga. Oke, maka dari itu kita perlu membuat timeline dengan review secara berkala dan juga evaluasi. Oke, cukup sudah perumusan kita pada hari ini terkait visi, misi, dan juga tujuan serta strategi. Bisa ditampilkan untuk rangkumannya. Oke, jadi kesimpulannya dari rapat kita pada hari ini, visi kita adalah menjadi grup yang menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka, yang berkomitmen pada inovasi, keberlanjutan, keselamatan kerja, dan efisiensi operasional. Dan untuk misi kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia, menjalin kemitraan strategis, mendukung pembangunan masyarakat dan negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, menerapkan tata kelola yang transparan, serta mendorong inovasi dan teknologi. Bisa next. Oke, dan untuk tujuannya, yang pertama adalah memperluas bisnis dan sumber pendapatan. Yang kedua adalah mendorong bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi hijau. Yang ketiga, komitmen net zero emission. Lalu peningkatan nilai tambah dan pengendalian resiko. Pertumbuhan bisnis yang konsisten dan berdaya saing tinggi. Dan yang terakhir, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang sering dikenal dengan ESG. Next, untuk strategi. Baik, di sini ada beberapa strategi kita. Yang pertama adalah diversifikasi bisnis dan juga hilirisasi. Yang kedua, penguatan model bisnis terintegrasi. Yang ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau. Komitmen kepada net zero emission, manajemen keuangan dan efisiensi operasional, ekspansi pasar dan juga manajemen risiko. Dan yang terakhir, fokus pada keberlanjutan dan juga ESG. Baik, setelah rumusan kita pada hari ini, apakah mungkin masih ada tanggapan atau ada sanggahan dari rekan-rekan sekalian? Tidak, sudah setuju. Kalau dari saya juga setuju. Baik, kalau sudah cukup, maka saya ucapkan terima kasih banyak atas diskusi yang sangat terbuka, jujur, dan juga konstruktif pada rapat kita pada hari ini. Saya sangat percaya dengan visi, misi, tujuan, dan juga strategi ini, PT Alam Tri Research Indonesia Tbk akan mampu bertransformasi dan juga bertahan di masa depan. Untuk itu, sekian dari saya. Rapat resmi ditutup. Terima kasih pada semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Yang Yang Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih kepada rekan-rekan atas waktunya telah menyimak dari presentasi kita pada hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.